Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallower Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya. Dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, yuk kita post like terlebih dahulu dan komen ya guys ya, biar video ini trending. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Lo Feng melihat misi terbarunya, ia segera terkejut. Karena misi tersebut ialah mengekill seorang pejuang level Unding. Menurut penyidikan perusahaan semesta virtual, dikonfirmasi kerajaan dunia impian terkena invasi oleh ras klan serangga. Salah satu leluhur mereka dan bersamaan dengan seorang muridnya dikendalikan oleh klan serangga, sehingga membuat kedua pejuang Unding tersebut menjadi antek-antek klan serangga. Mereka adalah Jeffrey dan Yao Hai. Dan misi Lo Feng kali ini ialah mengekill Yao He dan Jeffrey. Tidak hanya itu, Lo Feng juga harus menghancurkan 18 organisasi elit yang diasuh oleh keduanya. Dan dikonfirmasi oleh perusahaan semesta virtual, terdapat 1,2 miliar pejuang yang ada di dalam 18 organisasi elit tersebut. Menurut informasi yang Lo Feng dapatkan, pertama, Yao Hai dulunya adalah seorang pejuang Unding biasa di Kekaisaran Xianwu. Namun, setelah dikendalikan oleh ras klan serangga, kekuatannya meningkat menjadi Unding General. Sedangkan untuk Jeffrey, ia memiliki kekuatan di level Unding King, satu tingkat lebih tinggi daripada Unding General. Kedua, terkonfirmasi ada 1,2 miliar pejuang yang tergabung di dalam 18 organisasi elit tersebut. Di antaranya, ada 38 pejuang level Tuan Sektor, 812 pejuang level Tuan Domain, 91.000 pejuang level Universe, dan selebihnya berada di level Star Traveler dan Star atau Stellar. Tujuan misi: pertama, mengekill Yao Hai. Jika berhasil, poin akan ditingkatkan sebanyak 20%. Dan jika gagal, poin akan dikurangi 20%. Kedua, mengekill Jeffrey. Jika berhasil, poin akan ditingkatkan sebanyak 10%. Dan jika gagal, poin akan dikurangi 10%. Ketiga, mengekill semua pejuang yang berada di dalam 18 organisasi elit mereka. Jika berhasil, maka poin akan ditingkatkan sebanyak 15%. Dan jika ada satu saja pejuang yang selamat, maka misi dianggap gagal. Keempat, mengekill salah satu tuan sektornya, yaitu bernama Gesili, tuan sektor tingkat 1. Andai Lo Feng berhasil, maka poin akan ditingkatkan sebanyak 10%. Dan tidak ada pengurangan poin jika gagal. Kelima, mengekill salah satu tuan sektor bernama Biao Aifu, tuan sektor tingkat 1. Jika berhasil, akan meningkatkan poin sebanyak 10% dan tidak ada pengurangan poin. Keenam, mengekill tuan sektor tingkat 2 mereka, meningkatkan 15% poin. Ketujuh, mengekill tuan sektor tingkat 3, meningkatkan 20% poin. Misi ini diberikan oleh perusahaan semesta virtual dengan estimasi waktu 1 tahun. Jika Lo Feng tidak menyelesaikan salah satu misinya, maka Lo Feng akan dianggap gagal. Hadiah untuk misinya berjumlah 200.000 poin. Karena misi tersebut terbilang cukup rumit jika berhadapan dengan 18 organisasi, maka dari itu perusahaan juga akan memberikan bantuan, yaitu Tentara ke-9 kolektif dari Kekaisaran Xianwu, Skuadron Pagoda Tanduk Emas, dan Sistem Informasi Perusahaan Semesta Virtual. Ketika Lo Feng melihat seluruh isi informasinya, Lo Feng membaca dengan seksama.
Ia tidak menyangka detail dari informasinya bisa sepanjang ini untuk sebuah misi pertamanya di level tuan domain. Dari seluruh informasi di atas, masih ada informasi mengenai tentara ke-9 kolektif Kekaisaran Xianwu dan skuadron pagoda tanduk emas. Namun, Lo Feng bersyukur bahwa perusahaan semesta virtual tidak membiarkan dirinya menjalankan misi seorang diri. Jika tidak, Lo Feng akan menyerah sebelum misi dimulai. Menurut perhitungan Lo Feng, jika ia ingin mengekil seluruh pejuang yang ada di 18 organisasi elit tersebut, ia membutuhkan pasukan tentara ke-9 kolektif Kekaisaran Xianwu. Dan untuk berhadapan dengan dua pejuang unding itu, menurut Lo Feng, ia akan dapat mengalahkannya. Namun, untuk mengekilnya masih sangat sulit. Maka dari itu, ia membutuhkan skuadron pagoda tanduk emas. Dengan demikian, Lo Feng yang tidak ingin menunda misi pertamanya, ia akan pergi bertemu dengan ras tanduk emas. Lalu, Lo Feng berpamitan kepada keluarganya sebelum ia diam-diam berangkat ke alam semesta bersama dengan Dylan dan 10 tuan sektornya. Di dalam kapal Huyanbo, Lo Feng meminta saran kepada Dylan bagaimana ia bisa menyelesaikan misi ini dengan baik. Menurut Dylan, Lo Feng akan dapat menyelesaikan misinya dengan sempurna jika ia berhasil mengekil seluruh pejuang dari 18 organisasi elit. Namun, meskipun begitu, untuk mengekil seluruhnya tidaklah masuk akal. Ini dikarenakan jika Lo Feng maju bersamaan dengan kedua pasukan bantuan, maka situasi tidak akan terkendali. Dan bagi pejuang yang melarikan diri akan sangat sulit untuk diurus. Maka dari itu, Dylan mengatakan, mengekil mereka semua benar-benar tidak realistis sama sekali. Sedangkan untuk misi yang berhadapan dengan kedua unding, menurut Dylan misi tersebut dapat diselesaikan oleh Lo Feng dengan bantuan skuadron pagoda tanduk emas. Dengan begitu, Dylan menyarankan Lo Feng untuk pertama memantau pergerakan dari seluruh pejuang yang ada di 18 organisasi elit tersebut. Dan ketika situasinya sudah pas, maka mereka harus mengekilnya dengan secepat kilat. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya. Akan tetapi Dylan memperingati Lo Feng agar tidak membiarkan Yao Hai dan Jeffrey melarikan diri. Jika lengah sedikit saja, maka kedua pejuang unding tersebut dapat menggunakan dunia dewa mereka untuk melakukan teleportasi jarak jauh, sehingga akan sulit menemukan mereka ke depannya. Menurut perkataan Dylan, sebenarnya tuan sektor yang ada di 18 organisasi elit tersebut tidaklah terlalu penting bagi perusahaan semesta virtual. Namun karena kekuatan mereka akan memberikan pengalaman bertarung bagi Lo Feng, dengan begitu mereka akan membiarkan Lo Feng menghancurkannya. Hanya perusahaan semesta virtual yang mengatur jenius tuan domain mereka untuk berhadapan dengan tuan sektor. Jika itu pejuang biasa, maka sudah pasti akan modar ya guys ya. Lo Feng dan Dylan sudah mengetahui dengan jelas bahwasannya betapa kerasnya war antara ras di alam semesta ini. Karena itulah, jika salah satu orang mereka terkena kendali atau berkolusi dengan ras lain, maka seluruh anggota mereka akan dihukum death. Nah, karena perjalanan Lo Feng kali ini menuju planet Fajar Merah memerlukan waktu 16 hari, dengan begitu Dylan menyarankan Lo Feng untuk beristirahat saja. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya dan pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Lo Feng membaringkan tubuhnya dan memasukkan kesadarannya ke dunia virtual. Di dalam dunia virtual, Lo Feng saat ini memasuki Departemen Kekaisaran Xianwu. Di saat melihat Lo Feng, seluruh staf kerja membungkuk memberi hormat. Kemudian, Zhen Qian tiba dan melaporkan bahwa pemimpin tentara ke-9 kolektif telah tiba. Lalu, Zhen Qian membawa Lo Feng ke aula besar dan bertemu dengan pemimpin tentara ke-9 kolektif. Di saat mereka bertemu, Lo Feng melihat bahwa pemimpin ini memiliki aura yang menekan.
dan di belakangnya berdiri beberapa anggotanya. "Pemimpin tentara ke-9," ucap Lo Feng tersenyum sambil berjalan. "Utusan," balas pemimpin tersebut. Keduanya bertukar pandangan dan tersenyum satu sama lain. Kemudian pemimpin tersebut mengatakan dengan serius bahwa perusahaan semesta virtual mengatur seluruh tentara ke-9 kolektif untuk berada di bawah komando Lo Feng ketika berhadapan dengan musuh. Mendengar itu, Lo Feng tersenyum dan membalas bahwa tidak ada sikap tunduk karena mereka semua bertarung bersama untuk melindungi umat manusia. Ketika mendengar perkataan Lo Feng, pemimpin tersebut tidak bisa menahan senyuman lebarnya. Dengan perkataan Lo Feng, ia mendapatkan rasa hormat sebagai seorang undiying dan tidak berada di bawah komando Lo Feng. Menurut informasi yang Lo Feng dapatkan, tentara ke-9 kolektif dibentuk dengan 100 kelompok, dan setiap kelompok terdapat 1 undiying, 100 tuan sektor, 1000 tuan domain, dan 10.000 level universe. Jika ditotalkan, maka keseluruhan tentara ke-9 kolektif memiliki lebih dari 1 juta pasukan. Dikatakan, pemimpin tentara ke-9 kolektif juga merupakan anggota dari perusahaan semesta virtual. Sebenarnya, pasukan sebesar ini bukanlah hal yang sulit untuk Kekaisaran Qianwu. Bagaimana tidak, wilayah Kekaisaran Qianwu sangatlah luas, dengan ratusan juta galaksi di dalamnya. Karena itu, untuk mendapatkan pejuang yang memumpuni tidaklah sulit. Kemudian, pemimpin tersebut memperkenalkan 100 kapten kelompoknya yang merupakan pejuang level unding. Dari 100 unding ini, setengah dari mereka berasal dari perusahaan semesta virtual, dan setengahnya lagi berasal dari Kekaisaran Qianwu. Mendengar itu, Lo Feng menganggukkan kepalanya. Menurut informasinya, Kekaisaran Qianwu memiliki lebih dari 10.000 pejuang level unding, dan sekitar 5.000-nya berasal dari perusahaan semesta virtual, dan setengahnya lagi berasal dari Kekaisaran Qianwu. Ini dilakukan secara merata agar tidak terjadi monopoli kekuatan. "Utusan, misi apa yang harus kami kerjakan?" tanya pemimpin tentara ke-9 tersebut. Lo Feng tertawa dan mengatakan bahwa tidak perlu terburu-buru karena ia akan memberitahukannya nanti. "Hahaha, kalau begitu aku akan menunggunya," ucap pemimpin tentara ke-9. Seluruh tentara ke-9 kolektif tidak mengetahui misi yang akan diberikan kepada mereka, karena misi ini harus dirahasiakan. Menurut rencana Lo Feng, sampai gerakan terakhir, ia tidak akan memberitahu seluruh rincian misinya, karena tentara ke-9 kolektif hanyalah kelompok bidak yang akan digunakan. Seiring waktu berjalan, Lo Feng kembali memasuki dunia virtual dan memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh tentara ke-9 kolektif. Setelah urusan dengan tentara ke-9 kolektif telah selesai, kemudian Lo Feng akan bertemu dengan skuadron pagoda tanduk emas. Saat ini Lo Feng melihat informasi mengenai skuadron pagoda tanduk emas berasal dari klan tanduk emas. Nama ini benar-benar familiar sekali dengannya, karena sama persis dengan monster tanduk emas. Akan tetapi, menurut perkataan Babata, monster tanduk emas berasal dari bentuk kehidupan blood dan daging. Akan tetapi, klan tanduk emas berbeda, karena beberapa dari mereka juga berasal dari bentuk kehidupan batu dan bercampur dengan bentuk kehidupan lainnya. Namun, mereka berbentuk seperti manusia. Ini benar-benar klan yang aneh, gumam Lo Feng. Menurut informasinya, ras tanduk emas di alam semesta ini sangatlah banyak dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Namun sayangnya mereka memiliki kekuatan di bawah rata-rata. Meskipun mereka berlevel undian general, namun mereka hanya dapat bersaing di undian biasa dari ras lain. Menurut kekuatannya, ras tanduk emas berada di kelas biasa dan sangat jauh berbeda dengan ras dewa api. Apalagi 18 ras kelas elit di alam semesta ini.
Namun, meskipun mereka terbilang kelas biasa dari suatu ras, mereka tetaplah ras yang kuat jika dibandingkan dengan kekaisaran manusia. Bagaimana tidak? Menurut informasi dari Babata, ras tanduk emas di alam semesta ini memiliki 100 pejuang level Unding tingkat Emperor dan memiliki 2-3 pejuang di level Universe Night. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa saja dapat menguasai kekaisaran Xianwu dengan mudah. Ini hanya bisa diukur dari kekuatan salah satu kekaisaran yang dimiliki oleh umat manusia, ya guys ya. Jika dibandingkan dengan kekuatan puncak ras manusia, mereka akan mudah dihancurkan. Nah, dengan begitulah untuk bertahan di alam semesta ini, ras tanduk emas hanya bisa tunduk kepada ras manusia dan bekerja untuk mereka. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Lo Feng telah sampai di planet Fajar Merah. Pada saat ini, di sisi planet Fajar Merah, terlihat seluruh pejuang tanduk emas melihat informasi tentang Lo Feng. Mereka melihat informasi asal-usul Lo Feng, sampai Lo Feng memasuki perusahaan semesta virtual, dan sampai Lo Feng masuk ke dalam wilayah udara purba atau alam rahasia primal. Wah, berandal ini benar-benar masuk ke alam rahasia primal, ucap Kashan, seorang pejuang level tuan sektor dari ras tanduk emas. Seorang pria tua dari ras tanduk emas memperingatkan kepada Kashan bahwa ia dibawa ke dalam skuadron ini atas perintah pemimpin mereka. Jadi, pria tua itu berharap bahwa Kashan nantinya tidak akan membuat masalah. Mendengar itu, Kashan menganggukkan kepalanya, namun matanya memperlihatkan semangat yang berapi-api. Dari informasi yang skuadron ini dapatkan, Lo Feng adalah seorang jenius yang sangat disukai oleh perusahaan semesta virtual, dan ia memiliki perkembangan yang sangat cepat. Dengan kekuatannya yang hanya di level tuan domain tingkat 9, namun Lo Feng dikatakan dapat bersaing dengan jenius level tuan sektor dari alam rahasia primal. Melihat informasi itu, banyak dari pejuang Unding Squadron terkejut. Menurut perkataan pria tua itu, karena Lo Feng adalah seorang jenius dan merupakan calon pejuang elit di masa depan umat manusia, maka dari itu mereka akan berusaha berhubungan baik padanya, agar di masa depan mereka memiliki seorang pejuang elit si pegangan. Dengan begitu mereka akan dapat bertahan di alam semesta ini. Pada saat ini, skuadron Pagoda Tanduk Emas akan memanfaatkan misi yang akan diberikan untuk berhubungan baik dengan Lo Feng. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Bye bye.